مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ke kajian kita dalam kitab Al-Hikam pada kalam hikmah yang ke-23. Wa qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, la tataraqqab furugil aghyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu bima huwa muqimuka fihi. Telah berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tataraqqab furugil aghyari, jangan sampai engkau menantikan habisnya suatu penghalang-penghalang dalam ibadah maupun hidupmu untuk mendekat kepada Allah. Fa inna dzalika yaqta'uka, karena sesungguhnya itu akan mampu memutuskanmu dengan Allah, an wujudil muraqabah, untuk engkau dapat mendekatkan dirimu kepada Allah dengan sebaik-baik pendekatan. Bima huwa muqimuka fihi, karena sesungguhnya itu telah menundukkanmu di dalamnya, dengan sebab itulah engkau menjadi semakin jauh dari Allah. Dari kalam hikmah ini beliau telah mengajarkan kepada kita, jangan sampai dengan kita menantikan hilangnya ujian-ujian dalam hidup untuk kita berpikir untuk mendekati Allah. Karena ini yang sering menjadikan kita terjebak, hingga kita banyak menunda-nunda waktu kebaikan itu dengan harapan untuk menunggu kesempatan yang lebih baik untuk kita beramal. Oh, kalau aku nanti lemak lamun kuah toa ampuk kepacu. Itu salah. Karena sesungguhnya kata beliau, fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah. Bukannya engkau akan semakin dekat, tapi itu yang akan memutuskan mata batinmu untuk merasakan nikmatnya pendekatan dengan Allah. Nah, dari nasihat niki para jamaah, ada dua hakikatnya yang dipesankan oleh Imam Ahmad Athaillah As-Sakandari kepada kita. Yang pertama, di dalam kita bermuraqabah kepada Allah harus dilandasi dengan kesabaran. Makanya kan kata ulama, sabar itu dibagi tiga. As-sabru ala ta'ah, as-sabru alal maksiyah, was-sabru alal musibah. Sabar niki ada tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Orang taat kepada Allah juga butuh kesabaran. Kita puasa butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, kacau puasa kita. Baru terdengar suara dengan sendek kena mele berjaguran darak kena terpuasa. Puasa itu butuh kesabaran. As-sabru ala ta'ah, ketaatan apapun yang kita kerjakan kepada Allah itu butuh kesabaran. Salat lamun tendek sabar bahaya. Apalagi lamun ada yang lalu imam. Nggih. Ya Allah, macam mentan jamaah limu di kadang. Makanya Allah ajarkan kita nih, taat kepada Allah saja harus sabar. Dikala seorang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dilandasi dengan kesabaran, satu kesabaran Allah berikan 300 kebaikan. Sementara yang kedua, as-sabru alal maksiyah, kita sabar dalam menahan diri kita berbuat maksiat kepada Allah. Ada orang yang mengajak kita berbuat salah, sabar dengan ajakan itu.
Karena itu berat pada jamaah. Beratnya di mana? Di kolbu kita. Antara hawa nafsu dengan sifat basyariah kita bertentangan. Hawa nafsu mengatakan ayo kerjakan, hawa nafsu mengatakan ayo lakukan. Sementara sifat basyariah kita didasari dengan sebab keimanan yang ada dalam dirinya melarang ini hati untuk berbuat salah. Makanya di sini di antara peperangan antara basyariah manusia dengan hawa nafsu, kebanyakan basyariah kita yang kalah dengan sebab hawa nafsu. Makanya para jamaah, mungkin iya banyak tiang pelungguh yang tidak pernah berbuat maksiat, enggak pernah berbuat salah, enggak pernah berbuat dosa seperti orang mungkin. Tapi yang paling berat kita jaga adalah dikala Allah menguji kita dari musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Musuh yang ada dalam pakaiannya kita. Musuh yang ada di badan kita. Mana hawa nafsu yang Allah jadikan musuh bagi kita. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi. Hati-hati kalian, kata Allah, dengan nafsu yang aku titipkan dalam diri kalian. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Karena nafsu ini akan selalu membawa kita kepada ammaratun bisu', satu pekerjaan yang menjadikan Allah murka kepada kita. Tapi kata Allah ada pengecualiannya, illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang jiwanya mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, kita ibadah nih, yang kita harapkan adalah rahmat dan ridhonya Allah. Sabar dalam menahan diri berbuat maksiat, sabar dalam mendapatkan musibah, as-sabru indal musibah. Kalau orang sabar dalam menahan diri dalam berbuat maksiat, satu sabar Allah berikan ganjaran 600 kebaikan. Sementara kalau kita mampu menahan diri dari sabar dalam menghadapi musibah, di sini puncaknya. Satu kesabaran Allah balas bighairi hisab. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Nah, di sini Allah mengajarkan kepada kita, la tataqarrab furugil aghyar. Jangan engkau menantikan hilangnya ujian, hilangnya masalah, kemudian engkau akan mendekati Allah. Jangan. Fa inna yaqta'uka, karena hal yang semisal dengan itu yang akan memutuskan kenikmatan ibadah dalam dirimu. Maka seharusnya bagaimana? Satu yang harus kita jadikan sebagai penolong kita yaitu sabar. Jadi sabar niki Bapak Ibu ibarat payung. Payung itu sedikit pun tidak akan bisa, bahkan tidak pernah bisa untuk menghentikan hujan. Betul tidak? Payung sedikit pun tidak akan bisa menghentikan turunnya hujan. Tapi apa manfaat payung? Minimal meskipun turunnya hujan yang deras, kita bisa berdiri tegak di bawah turunnya hujan, dan kita takkan pernah bisa basah dengan jatuhnya air hujan. Maknanya apa? Begitupun dengan kesabaran. Kesabaran ini memang belum tentu akan membuat kita menang dalam segala masalah yang ada, tapi minimal dengan kesabaran yang kita punya menjadikan kita lebih tegak dalam menghadapi masalah. Dengan kesabaran itu menjadikan kita lebih kuat dalam dihantam oleh masalah. Dengan kesabaran itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih lembut hatinya untuk menahan semua apa yang Allah uji pada diri kita. Makanya kan sampun kita amalkan doa dari Rasulullah.
Allahumma ya latif ultub bina pedas ndek no hamalang. Allahumma ya latif ultub bina fima jarat bihil maqabir. Itu amalannya para aulia, amalannya para rasul, amalannya para nabi. Tidak ada satu hamba Allah yang diangkat menjadi wali oleh Allah kecuali dalam hidupnya dia mendawamkan kalimat ini. Allahumma ya latif ultuf bina bima jarat bihil maqabir. Sebesar-besar hantaman ujian, sebentar-bentar hantaman fitnah caci maki, maka ibarat payung, bagaimanapun banyaknya derasnya hujan yang jatuh, tapi tetap kita bisa berdiri tegak, namun sedikit pun takkan pernah bisa basah dengan air hujan itu. Itulah kesabaran. Kita memang tidak menang, tapi kita bisa bertahan dengan banyaknya cobaan yang Allah kasih ke kita, karena kita sudah punya pegangan, yaitu sabar. Dan kemana barokah kesabaran itu akan mengalir? Tidak ada, kecuali hanya kepada diri kita sendiri. Dan yang kedua, dalam kalam hikmah yang ke-23 ini, rahasia yang disimpan oleh Imam Ahmad bin Athaillah dalam kita beribadah itu, yang kedua adalah istiqomah. Jangan kita menunggu-nunggu satu waktu untuk kita berbuat baik. Makanya dikala engkau, kata baginda Nabi, dikala engkau sudah sampai pada waktu pagi, jangan menunggu waktu malam untuk engkau berbuat baik. Dikala engkau sudah berada di waktu malam, jangan menunggu waktu siang untuk engkau menjadi lebih baik. Maka kerjakan kebaikan saat itu sejauh mana kemampuan yang engkau punya. Meskipun kebaikan yang kita lakukan adalah hanya dengan berbuat baik, meskipun hanya dengan senyuman saja. Mana-mana tekemos kencawatur. Mungkin iya kita nggak pernah bisa nolongin orang, kita nggak pernah bisa ngebantu orang, kita nggak pernah bisa meringankan beban orang, tapi minimal jangan sakiti orang. Membantu orang nggak pernah, meringankan beban orang nggak pernah. Jangan nambah masalah orang lain. Minimal jangan sakiti orang, jangan bicarakan orang. Nah, ini ajaran Rasulullah SAW. Mungkin kita tidak pernah menyelesaikan urusan mereka. Mungkin iya mereka banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah. Tapi jangan ceritakan kekurangan orang. Ini Islam yang mengajarkan. Makanya istiqomah. Apa makna istiqomah itu? Kalau ulama fikih mengatakan ziyadatul khair, orang yang selalu bertambah kebaikannya. Ini istiqomah. Hari ini dia sholat duha 2 rakaat. Besok dia masih belajar untuk istiqomah sholat duha. Besoknya lagi dia tambah 4 rakaat. Sampai 1 bulan 4 rakaat. Naik lagi levelnya. Nanti dia tambah lagi 6 rakaat. Terus itu namanya istiqomah. Makanya Rasul katakan al istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu jauh lebih baik, bukan sama, tapi jauh khairun, jauh lebih baik daripada 1000 kekaromahan, 1000 kemuliaan. Kita Bapak Ibu terkadang kita mengamalkan satu amalan, tapi istiqomahnya yang susah. Susahan dengan istiqomah. Istiqomah niki, jadi lihat seperti yang mungkin pernah yang sampaikan Imam Al-Bushairi rahimahullah. Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Al-Bushairi. Tapi kalah tenarnya gurunya daripada muridnya. Dengan sebab apa? Imam Syafi'i dalam menjelaskan ilmu fikih
sedikit dia jelaskan tapi mampu mengcover sekian permasalahan dan lebih cepat orang paham daripada dengan Imam Al-Bushairi. Maka berpindahlah murid-murid Imam Al-Bushairi mengaji kepada Imam Syafi'i. Tapi apa kata Imam Al-Bushairi? Apakah beliau merasa tersisihkan? Tidak. Apa kata Imam Al-Bushairi? Alhamdulillah ya Allah, muridku lebih bisa daripada aku. Kalau murid lebih sukses daripada gurunya, bukan muridnya yang hebat, tapi pertanda gurunya yang berhasil. Oh, berarti alhamdulillah aku berhasil mendidik Syafi'i. Berhasil Imam Syafi'i lebih tenar daripada gurunya. Maka apa kata Imam Al-Bushairi? Maka aku harus mencari ilmu yang belum pernah dimiliki oleh Asy-Syafi'i. Beliau mencari ilmu. Apa ilmu yang dicari oleh Imam Al-Bushairi rahimahullah? Maka beliau berjalan, berhijrah dari satu kampung ke kampung yang lain. Beliau lewat dari sungai. Beliau melihat ada titikan air yang menjatuhi batu besar. Tek, 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 tek. Dan beliau melihat batu ini hampir pecah. Apa kata Imam Al-Bushairi? Ya Allah, ini batu begini kuatnya, dengan tetesan air yang terus menerus meskipun kecil, tapi batu ini bisa dipecahkan oleh tetesan air ini. Apalagi hati saya ya Allah, apalagi akal saya ya Allah. Dengan tetesan kalam-kalam hikmah yang saya tuntut, mungkin iya saya tidak bisa, mungkin iya saya tidak paham, tapi minimal dengan seringnya saya menuntut ilmu, saya mendapatkan keberkahan dari apa kalam-kalam hikmah dari guru saya. Akhirnya naik Imam Al-Bushairi dari sungai, naik ke satu kampung, maka beliau mendengarkan satu pukulan dari seorang tukang bangunan yang sedang memasang genteng. Ya toh nak mantok tukang niki. Aran teguang lamun maku kan. Ulak berirama isi tok tadadok tok tok tadadok tok 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 kon. Memikir Imam Al-Bushairi, Masya Allah, ini yang belum dimiliki oleh ulama-ulama yang lain. Apa? Mustaf'ilun mustaf'ilun mafa'ilun, mustaf'ilun mustaf'ilun mafa'ilun. Lahirlah ilmu arud, ilmu timbangan syair. Makanya kan syair-syair yang kita baca, yang kita lantunkan, itu karyanya Imam Al-Bushairi. Timbangan-timbangan nada yang ada dalam setiap bait-bait syair itu Imam Al-Bushairi yang punya karya. Hingga sering kita lantunkan, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Itu semua dari Imam Al-Bushairi. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Itu ilmunya Al-Bushairi semuanya. Dengan istiqomahnya beliau mendapatkan satu ilmu yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama yang lain. Maka Imam Syafi'i masyhur dengan ilmu fikihnya, Imam Al-Bushairi masyhur dengan ilmu arudnya. Inilah berkat istiqomah. Masya Allah. Nah, sehingga dikatakan kalau orang yang menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda waktu berbuat baik itu,
fa inna dzalika yaqta'uka, itu akan memutusmu an wujudil muraqabah, untuk mendapatkan hakikat daripada muraqabah yang sesungguhnya. Kita terhalang para jamaah dari rahmat Allah, terhalang dari kasih sayang Allah, terhalang dari nur tajalli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita menunggu waktu yang lebih baik, padahal belum tentu waktu yang lebih baik itu akan datang kepada kita untuk sama dengan waktu yang sudah lewat. Sama dengan Ramadan kita yang sekarang ini. Jangan samakan Ramadan tahun ini dengan Ramadan yang sudah lewat. Karena Ramadan yang sudah lewat takkan pernah bisa kembali lagi. Maka jadikan Ramadan hari ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang kedua, jadikan Ramadan hari ini seolah-olah menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena Allah tidak menjamin kita masih hidup sampai 1 tahun Ramadan yang akan datang, kita tidak tahu. Makanya dari hal ini para jamaah, dari dua sifat ini yang disimpan dalam kalam hikmah niki, pertama sabar, kedua istiqomah. Ini yang berat. Dikala kita berbuat baik, nah ini istiqomah nih. Yang kedua, kalau menurut ulama sufi, apa istiqomah itu? Al-istimrarul khair. Orang yang menetap dalam kebaikan itu lebih berat daripada bertambahnya kebaikan. Contoh, kita ngaji nih tiap Sabtu, istiqomah bertahan dalam satu majelis, apapun ujiannya, apapun cobaannya, apapun suara yang datang, bertahan dalam majelis itu lebih berat daripada membuat majelis baru. Lebih berat. Orang bertahan dalam ujian lebih berat daripada dikala orang diuji oleh Allah dengan satu ujian. Bertahan dalam ujian lebih berat daripada orang yang mampu menyelesaikan masalah. Ini istimrarul khair. Ada satu kisah para jamaah yang luar biasa. Yang teringat kisahnya Syekhuna Khalil Bangkalan, yang makamnya beliau ada di Bangkalan, Madura. Syekh Khalil terkenal menjadi ulama Nusantara yang kelas tingkatan kewaliannya beliau masyhur sampai seluruh dunia. Dalam suatu waktu Syekh Khalil ini punya ribuan murid, tapi ada satu murid Syekh Khalil yang paling bebel, paling bodoh, namanya Ahmad. Tapi Ahmad ini murid daripada Syekh Khalil yang paling kuat takzimnya kepada gurunya, meskipun dia paling bodoh. Kalau murid-murid yang lain 5 kali diulang hafal, 3 kali diulang hafal, paling kuat 7 kali diulang oleh Syekh Khalil semuanya hafal. Tapi kalau Ahmad niki 100 kali diulang nggak pernah bisa hafal. Bahkan lapas niat sholat doang, lapas niat sholat maghrib, 2 tahun belajar sama Syekh Khalil, ndi hafal-hafal. Subhanallah. Karena mun bahasa kita Ahmad ini ya tadah rotak perunian. Rotak bahasa anda. Ya potal, ya tadah potal. Nah sehingga diajar oleh Syekh Khalil, Ahmad, bisakah engkau membaca banyak doa? Enggak bisa Syekh. Nah terus kalau kamu mau sholat, niatnya apa? Saya enggak pernah baca niat Syekh. Pokoknya kalau orang sholat, saya sholat. Orang ruku, saya ruku. Orang sujud, saya sujud. Apa yang kamu baca? Tidak ada. Kemudian diajar oleh Syekh Khalil, usolli fardul maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ulangi,
Ndak bisa Syekh. Si potal. Sampai Malik diperipat sama Syekh Khalil, belajar ngaji dan tahu. Lagu apa kata Ahmad? Syekh, begini saja. Izinkan saya untuk tidak ikut ngaji, tapi kasih saya tugas yang kira-kira pahalanya sama dengan seperti pahala saya ngaji. Oh, kalau begitu kata Syekh Khalil, kamu ndak usah ikut ngaji, tapi kamu tugasmu sekarang, saya kasih tugas, kasih makan semua ayam dan bebek yang ada di pondok, jari sangu, lamun dek narak kanduk, ya tegorok. Oh siap, dan kecemoh. Terus ada tugas jari ngempan manuk, kence bebek. Setelah begitu Syekh Khalil berpikir, tapi rugi saya kalau ada murid saya yang nggak bisa sholat. Dipanggil oleh Syekh Khalil, Mat, labbaik ya Sayyidi, sini. Kamu belum hafal niat sholat? Belum Syekh. Kalau gitu gini Mat, yang penting kamu sholat. Kamu yakin sama Abah? Yakin. Kamu kenal Abah kan? Iya. Mat, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beton 10. Beton 10. Dipakai 1. Dipakai 1. Tinggal 9. Tinggal 9. Allahu Akbar. Itu kamu pakai sholat. Coba ulang. Apal papa nih aja. Nih itu hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Beton 10. Dipakai 1. Tinggal 9. Allahu Akbar. Iya jari niatnya sembayang. Lamun sembayang mulai kadu beton 10. Ala kulli hal. Berapa kali diuji oleh Syekh Khalil, kalau masalah ujian pekerjaan, ujian istiqomah, Ahmad ini selalu lulus. Akhirnya Syekh Khalil berangkat haji. Beliau berangkat haji. Dikala beliau berangkat haji, membawa banyak jamaah, beliau tawaf di Ka'bah. Dikala beliau akan mulai tawaf, tidak lama si Ahmad ini ditugasin. Dikala Syekh Khalil berangkat berhaji, Ahmad ditugaskan untuk bersihin semua kamar dan rumahnya Syekh Khalil. Cemoh nih si Ahmad nih. Semuanya dibersihkan. Pas dikala kamar tidurnya Syekh Khalil, masuk si Ahmad, dia bersihkan kitab-kitab gurunya. Kaget Ahmad niki. Apa yang membuat dia kaget? Karena Ahmad melihat sorbannya Syekh Khalil, sorban kecintaan beliau, lupa dibawa ke Mekah oleh beliau. Apa kata Ahmad? Ya Allah, ini sorban guru saya ketinggalan di kamarnya ya Allah. Sementara di Mekah itu panas ya Allah. Aku ingin membawakan guruku sorbannya ini ya Rob. Bagaimana kepanasannya guru saya di tanah suci, sementara sorbannya yang sering beliau pakai kemanapun ini sorban dari guru beliau, harus beliau bawa. Ya Allah, izinkan aku untuk membawa sorban ini ke tanah suci. Coba keinginannya si Ahmad. Akhirnya dia sholat di kamar Syekh Khalil. Ala kulli hal, dia berzikir, dia muraqabah kepada Allah. Akhirnya Ahmad berdoa kepada Allah dengan munajat. Dalam sujudnya Ahmad dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Beton 10, dipakai 1, tinggal 9. Allahu Akbar. Dan ngone dikala Syekh Khalil tawaf, Assalamualaikum Syekh. Mekah tahu nah. Melihat belakang, kata Syekh Khalil, Mat, iya Syekh, kamu di sini? Iya, ngapain? Bawa sorbannya Syekh ketinggalan. Oh alhamdulillah. Nah kamu kesini naik pakai apa? Naik beton 10 Syekh. Ya Allah, pesan Syekh Khalil. Apa kata Syekhuna Khalil? Ya Allah,
Berarti ini Ahmad sudah dikasih karomah oleh Allah. Ini Ahmad sudah dikasih karomah. Karena istiqomahnya, yakinnya kepada gurunya. Meskipun hanya dengan modal beton 10, tapi Allah kasih karomah. Subhanallah, karena istiqomahnya mengabdi kepada gurunya. Karena semua santri pasti mafhum dan masyhur di kalangan para santri, al-khidmatu yuntafa'u. Itu yang dipegang oleh para santri. Ahmad pun pegang kalimat ini, al-khidmatu yuntafa'u. Berkhidmat kepada guru adalah suatu yang paling bermanfaat. Itu saja yang dia pegang. Apa kata Syekh Khalil? Mat, ikut aja haji sama abah. Oh tidak, bah, saya tidak mau haji. Lah kenapa? Saya mau pulang. Ngapain kamu pulang? Kamu dari tanah suci. Iya, bah, karena ayam di pondok tidak ada yang ngasih makan. Ayam dan bebek di pondok nggak ada yang ngasih makan, bah. Kasihan santri yang lain kalau tidak ada yang ngasih makan. Apa kata Syekh Khalil? Ya Rabb, ini Ahmad istiqomah dengan tugas yang aku kasih, dan ini Ahmad karena yakin dengan amalannya, Engkau kasih kemuliaan kepada Ahmad, ya Allah. Sehingga ala kulli hal, pulanglah si Ahmad dengan modal beton 10. Bangun dari sujud, dia ada di kamar Syekh Khalil. Subhanallah. Dikala Syekhuna Khalil meninggal dunia, maka semua ilmunya Syekh Khalil mengalir kepada si Ahmad, muridnya beliau. Allahu Akbar. Dengan sebab apa? Ini pembuktian daripada kalam hikmah ini. Jangan menunggu kita pintar baru kita rajin. Jangan menunggu kita paham baru kita rajin. Jangan menunggu waktu yang lebih baik baru kita ibadah. Maka berbuat baiklah selama ada kesempatan kita. Dan kuncinya ada 2. Sabar, istiqomah. Masya Allah. Nah, kenapa demikian? Lahu fima huwa muqimuka fih. Karena itu akan menjadikan engkau terhalang terhadap apa yang telah Allah menundukkan engkau di dalamnya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk kita dalam beramal itu beramallah secara natural. Dikala kita menolong orang lain, jangan berharap untuk kembali kita ditolong. Jangan berharap untuk orang lain membalas kebaikan kita, karena belum tentu orang yang kita tolong pun mau menolong kita. Betul tidak? Kadang orang yang kita tolong dikala kita punya masalah mereka hilang. Tapi berbuat baiklah dengan natural. Jangan memberikan pertolongan dengan harap untuk ditolong lagi, tapi yakinlah ada Allah yang maha menolong kita. Mungkin pelungguh memberikan hadiah kepada tiang, iya, tiang terima hadiah itu, dan belum tentu tiang pun bisa memberikan hadiah kembali kepada pelungguh. Tapi yakin, mungkin tiang tidak bisa memberikan hadiah ke pelungguh, tapi bisa saja Allah menggerakkan hati orang lain untuk memberikan hadiah yang jauh lebih baik kepada kita, dengan sebab anugerah dan Allah yang mengatur semuanya. Dendek berharap, ku tanja, serebuk kan cekelepon, adik nak tanja, aku pecel. Jangan berharap kepada manusia, kita pasti kecewa. Jangan terlalu percaya janji manusia, karena manusia ini minal mutaghayyir, selalu berubah-ubah pendiriannya. Hanya Allah yang tidak pernah berubah pendiriannya. Maka oleh karena itu, kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang sabar, menjadi hamba yang istiqamah, menjadi hamba yang terus menerus yakin terhadap janji-janji Allah, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan kita meskipun sedikit
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, dan semoga kita dinasibkan oleh Allah ke Makkah dan Madinah menunaikan ibadah haji dan umrah berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya latif ultub bina fima jarat bihil maqabir. Allahumma ya latif ultub bina fima jarat bihil maqabir. Allahumma ya latif ultub bina fima jarat bihil maqabir. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa kaffir sayyiatina binuril Qur'an warfa' darajatina bitilawatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan nirana bikaramatil Qur'an. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم بارك لنا بركة من شهر رمضان المكرم وارزقنا شفاعة من الصيام المعظم وارزقنا همة من ليلة القدر يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.